kalau itu membuat ibu puas. Apa ibu nggak ingat? Kalau aku dan Aisyah itu dibesarkan bersama-sama, lahir di tempat yang sama dan di hari yang sama juga. Kenapa mata itu mengingatkan aku saat melahirkan Restu? Kenapa? Bu, ayo dong Bu, tangan Aisyah Bu. Dengan ibu tangannya berarti sudah tidak ada lagi yang berani dengan keluarga Rahayu Bu. Maya benar. Dia sudah mempengaruhi Restu sampai tidak bisa aku kendalikan lagi. Dia harus diberi pelajaran. Di mana sertifikat itu? Kok bisa nggak ada? Dari pertama kan saya sudah bilang, setelah hasil panen saya terjual semua, baru saya ganti uang Bapak. Masalahnya begini, Bisma. Sawah kamu itu kan sudah terbakar habis semua. Mana bisa saya menunggu sampai panen? Maksud Bapak? Maksud saya butuh surat-surat kamu sebagai jaminan. Aku baru ingat sekarang. Sertifikat itu di rumah Pak Dahlan. Hentikan! Rahayu, hentikan! Ranti, mau apa perempuan kampung itu datang kemari? Hentikan Rahayu. Mau apa kamu ikut campur? Selalu ikut campur. Tolong dengar saya. Jangan pernah kamu sakitin Aisyah. Apalagi kamu tangannya. Kalau kamu berani tangan Aisyah, kamu akan tahu akibatnya. Kamu akan menyesal. Bu, udah Bu, jangan hiraukan perempuan itu. Lakuin aja cepet Bu. Sini lepaskan itu. Berikan saya. Berani kamu menyentuh aku? Mau kamu? Dengar Rahayu. Allah mau mendengar Bu. Selama ini ibu sudah menyakiti orang-orang yang gak pernah salah sama ibu. Apa itu kurang? Diam. Muak aku dengar ceramah kamu. Apa pelajaran ini belum cukup buat kamu? Apa maksud kamu? Hah? Amir ini semua gara-gara kamu. Bukan orang lain. Ingat ya, satu-satu yang ada di sekitarmu nantinya akan habis. Semua yang kamu cintai akan diambil oleh Allah. Itu kamu harus paham. Aku tidak peduli. Lihat, tatap mata Aisyah kalau kamu memang berani. Bagaimana perempuan ini bisa tahu bahwa aku terganggu dengan mata Aisyah? Gue nggak boleh menyerah. Nggak. Nggak boleh menyerah. Gua nggak boleh menyerah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, maksud ibu apa sih? Nyuruh Restu bawa Aisyah ke gudang? Kalau kabur gimana Bu? Kamu tidak akan paham, Maya. Ibu itu sebetulnya sudah memenjarakan Aisyah. Tanpa harus mengikat, mengunci dia atau memborgol dia. Maksud ibu? Ketakutan dia akan apa yang akan ibu lakukan pada keluarganya justru sudah membelenggu dia seumur hidup dia. Aisyah tidak akan bisa melarikan diri. Dia sudah menjadi tahanan sukarela. Lalu bagaimana sama Restu? Ibu lebih percaya sama Restu
daripada kamu. Ibu sudah tidak punya nyali lagi. Gak berapa lama lagi dia akan benar-benar kehilangan semuanya. Kalau tanah kamu mau kamu jual, saya akan beri harga yang sangat bagus. Dengan demikian hutang-hutangmu bisa lunas dan kamu masih bisa punya sisa. Kalau kondisi saya lagi normal, saya nggak mungkin menjual tanah ini, Pak. Tanah ini telah menghidupi keluarga saya secara turun-temurun. Lalu untuk apa surat ini kamu ambil? Akan saya serahkan ke Bu Rahayu. Diserahkan ke Bu Rahayu. Kalau begitu aku nggak punya alasan untuk menahan surat-surat ini lagi. Bukankah ini memang tujuan Bu Rahayu? Bisma, benar surat ini kamu serahkan ke Bu Rahayu? Saya tukar lebih tepatnya. Akan saya tukar dengan kebebasan adik saya. Bisma, kalau sudah urusan sama Bu Rahayu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Silahkan, ambil surat ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, bertahanlah. Kita harus segera pergi dari sini. Tinggalin aku, Restu. Kenapa? Aku kan nggak mungkin akan meninggalkan kamu di sini, Aisyah. Restu, kenapa sih kamu mau melakukan ini? Gimana kalau misalnya Mbak Maya benar-benar tangan kamu? Gimana coba? Apakah karena itu kamu jadi sedih? Kamu tahu gak sih? Tadi pas Mbak Maya tangan kamu itu jantungku benar-benar mau copot, tau gak? Aku gak mau kamu terluka, Restu. Aku takut. Biarkan aku yang menanggung semuanya, kamu jangan. Aisyah benar-benar mencemaskanku. Dia, ya Allah, dia bahkan mengabaikan rasa sakitnya sendiri demi melindungi aku. Siapa kamu? Hah? Berani kasih aku perintah? Kalian, urus dia. Restu. Jangan pukul dia. Bunuh saja aku, Mas. Sudahlah, kamu tuh nggak usah sedih lagi. Sekarang aku nggak apa-apa kan? Tapi kamu janji ya, jangan pernah kamu melakukan hal-hal bahaya seperti itu. Iya sayang. Aku janji kok. Dan aku tuh bukan sedang bermain-main dengan bahaya. Aku kenal ibu aku. Itu satu-satunya cara untuk mengalihkan amarahnya. Dengan membuat diri aku dalam bahaya. Ibu aku tuh sangat mencintai aku, Aisyah. Bahkan dia tuh gak bisa melihat selai rambut aku pun dirusak sama orang lain. Tapi itu adalah pengorbanan yang besar untuk orang seperti aku. Dan aku juga. Kamu gak boleh menaruh diri kamu serendah itu, Aisyah. Karena kamu tuh sangat berharga untuk aku biarkan dalam bahaya. Karena aku tuh mencintai kamu. Gak perlu aku ulangin. Aku sangat-sangat mencintai kamu, Aisyah. Mas Bisma, aduh kemana aja sih? Gawat Mas, gawat. Gawat gimana, Bu? Aisyah adikmu. Iya, Aisyah kenapa? Mas, tadi itu Yudi bawanya ke hutan dan Apa? Tapi untung Restu datang. Restu berkelahi sama Yudi. Sampai Bu Rahayu datang.
Dan Ya, lalu Bu Rahayu melakukan apa? Bu Rahayu mau tangan Aisyah. Tangan Aisyah. Di mana sekarang Aisyah? Di hutan, Mas. Tapi Bu Ranti datang dan bisa dicegah. Sekarang Aisyah dibawa Bu Rahayu pulang. Aku harus segera menemui Bu Rahayu dan menyelesaikan masalah ini. Aisyah harus kebawa pergi dari sana. Hari ini juga. Di mana si Restu? Tadi katanya dia pengen cari bantuan, tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Kurang ajar. Apa dia ingin aku ya? Dia lebih milih membela perempuan itu daripada aku, kakaknya sendiri. Woi, kalian di sini, tolong! Bos, bos kenapa bos? Pakai nanya lagi. Tolong saya, cepetan! Iya bos, bos bertahan di situ ya. Saya cari tali. Nggak usah cari tali. Ini ada akar. Tarik aja. Iya bos, ya. Iya, siap bos. Ayo bos, tahan bos. Bos. Ayo bos, tahan bos. Ayo bos. Kurang ajar. Ini semua pasti gara-gara perempuan kampung itu. Udah sana kamu pergi. Aisyah, kamu... Aisyah! Aisyah, buka pintunya. Aisyah, kamu kenapa lagi sih? Buka pintunya sekarang. Restu, pendirianku nggak akan pernah berubah. Jika kamu ingin melepaskanku, kamu harus lepaskan keluargaku dari cengkeraman ibumu. Aisyah, kamu ngomong apa sih, Aisyah? Kamu buka dulu pintunya. Kita bicarakan baik-baik, Aisyah. Aisyah, buka pintunya, Aisyah. Aku minta maaf, Restu. Mungkin cintaku nggak sebesar cintamu. Tapi aku nggak bisa lepas dari keluargaku. Aku nggak bisa tinggalkan keluargaku, Restu. Aku minta tolong sama kamu. Lepaskan keluargaku. Aku akan di sini sebagai jaminan. Baiklah. Aku berjanji, Aisyah. Aku sudah pernah berjanji sama kamu, tapi aku akan berjanji lagi sama kamu. Aku akan selamatkan keluarga kamu, apapun resikonya akan aku korbankan. Apakah ibu kamu akan tetap mencintai kamu? Walau dia tahu kalau kamu mencintaiku. Kamu tahu nggak? Itu pertanyaan yang sulit. Dan aku nggak tahu jawabannya. Yang aku tahu adalah aku sangat mencintai kamu, Aisyah. Aku rela melakukan apa aja untuk mewujudkannya. Restu, maafin aku yang belum bisa memberi kamu cinta yang sama besarnya. Aku ini kekasih yang buruk buat kamu. Seorang lelaki mencintaiku, tapi aku gak bisa membalasnya dengan benar. Kan Mas, kita gagal lagi nyingkirin perempuan itu. Udahlah, kamu tenang aja. Kita pasti akan berhasil menyingkirkan Aisyah. Ini cuma soal waktu. Iya, aku percaya sih sama kamu. Pokoknya aku gak mau ya kalau perempuan itu ngerebut Mas Arif dari sisi aku. Tenang aja kamu. Bisma. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu suka sama dia? Aduh, gawat. Kalau Mas Yudi tahu aku suka sama Bisma, pasti dia marah. Enggak lah Mas, masa aku bisa suka sama dia sih? Kamu jangan bohong ya. Enggak Mas. Kamu dengar aku baik-baik ya. Selama ini aku gak pernah ngelarang kamu deket sama cowok manapun. Gak sekalipun aku pernah ngelarang kamu. Tapi dia adalah musuhku. Adiknya udah menampar aku, udah mempermalukan aku. Aku gak mau kamu deket sama dia. Astaga, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ya Tuhan, kalau sampai Mas Yudi mencelakai Mas Bisma gimana?
Mau apa kamu? Jadi kamu orangnya yang ingin membunuhku. Kamu gak terima? Gak ada satupun kakak di dunia ini yang terima adiknya dihina. Alah, dia udah berani menamparku. Laki-laki gak tahu malu seperti kamu, pantas ditampar. Ajar kamu. Maya! Cepat! Minggir kamu! Gawat. Kalau sampai Mas Yudi ninggalin aku nggak bakal punya pembela lagi dong. Sedangkan Mas Bisma, sama ini dia sudah menolak aku mentah-mentah. Bagus, bagus sekali. Kamu masih punya nyali untuk masuk ke halaman rumahku. Bagus Anda datang ke sini. Saya nggak perlu menerobos rumah Anda lagi. Jadi kamu sengaja datang kemari untuk menemui aku. Ada yang mau saya bicarakan. Lu jangan macem-macem. Biarkan dia. Apa yang mau kamu bicarakan? Saya mau memberikan ini. Ini kan. Yang selama ini Anda cari-cari. Yang Anda inginkan. Itu surat tanah kami. Surat tanah keluarga kami. Yang Anda inginkan. Silakan ambil. Tapi serahkan Aisyah kepada kami. Tapi sayangnya, kamu masuk ke dalam rumahku dengan cara yang tidak sopan. Kamu berulah dan menghina tamu saya. Apa maksud Anda? Dengar, aku bisa saja melenyapkanmu kapanpun aku mau. Tapi aku tidak mau melakukan itu. Aku ingin kamu tetap hidup dalam penderitaan atas apa yang aku lakukan terhadap Aisyah adikmu. Ambil. Saya tidak butuh tanah kalian. Karena saya bisa mendapatkan kapan saja saya mau. Tentunya setelah kalian semua merana atas penderitaan Aisyah. Anda benar-benar biadab. Terserah. Terserah apa yang kamu bilang. Aku tidak peduli. Oh ya, kamu harus merawat baik-baik tanahmu itu. Agar selalu subur. Supaya saat saya mendapatkan tanah itu tidak dalam keadaan tandus. Pastinya setelah keluarga kalian karena merana. Bu Rahayu, aku mohon. Kasihanilah keluarga aku. Sementara semalaman saya bersimpu di halaman rumah kalian dengan keranda jenazah anakku. Kalian tidak peduli pada permintaanku. Mana rasa kasihan kalian? Sekarang kamu minta kasihan dari saya. Terkutuk kalian. Terkutuk kamu. Aku bersumpah, kamu dan keluargamu tidak akan tidur nyenyak sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisma, mana Aisyah? Bisma, jangan main-main sama ibu. Aisyah di mana? Aisyah, Aisyah, mana Aisyah? Bisma, kok kamu diam aja sih? Aisyah di mana? Aku belum bisa membawa Aisyah kemari, Bu. Apa? Kenapa, Mas? Apa kamu nggak berhasil bawa surat-surat itu? Aku berhasil membawa suratnya, Risma.
Bahkan dengan mudah aku dapatkan dari Pak Dahlan. Lalu kenapa? Bu Rahayu, dia tidak menginginkan tanah ini lagi, Bu. Dia tidak mau Aisyah ditukarkan dengan tanah ini lagi. Nggak mungkin. Kamu pasti bohong. Puluhan tahun mereka mengincar tanah itu dan nggak mungkin. Apa yang dia lakukan terhadap kita? Bu Rahayu benar-benar nggak mau, Bu. Bahkan surat tanah ini dilempar ke muka aku. Dicampakkan begitu aja. Ya Allah. Mereka menginginkan Aisyah, Bu. Bu Rahayu ingin membalas kematian Amir dengan membuat Aisyah sengsara. Dia ingin membuat satu keluarga kita merana, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa tanah itu nggak kita berikan ketika Bu Rahayu minta? Ini semua salah aku. Berikan Al-Quran itu ke Bisma. Saya minta Bisma bersumpah demi Al-Quran. Iya. Saya berjanji. Sekarang saya tidak akan lagi meminta tanah itu. Tapi saya akan mengajukan permintaan yang lain. Saya akan meminta adikmu. Aku bodoh, harusnya aku tidak bersumpah di bawah Al-Quran untuk memberikan apa aja kecuali tanah ini. Ini semua salah aku yang bodoh. Kenapa nggak biarkan aku saja, ya Allah? Astagfirullahaladzim, Ibu jangan ngomong kayak gitu. Istighfar. Apa salah Ibu? Apa salah dosa Ibu? Sehingga masalahnya bertubi-tubi. Bu, istighfar ya Bu ya. Ini semua ujian dari Allah. Kita semua harus kuat menghadapi ini semua. Aku berjanji. Aku berjanji akan membawa Aisyah pulang. Apapun resikonya. Walaupun nyawa aku taruhannya. Apa? Ibu mau tangan Aisyah? Ya, untung aja aku bisa mencegah ibu. Tapi aku nggak yakin masalah ini akan selesai. Mungkin hari ini Aisyah bisa selamat, tapi besok belum tentu, Kak. Restu, kamu harus berbuat sesuatu. Kamu jangan diam aja. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Dan aku sudah bawa dia keluar dari gudang, tapi dia malah pilih untuk kembali, Kak. Aku juga akan berpikiran seperti itu kalau aku menjadi Aisyah. Kita semua ini harus bersabar. Kita harus sabar menghadapi masalah yang rumit seperti ini. Ibu mau Aisyah di depan mata aku sendiri. Tapi Mbak malah terus-menerus meminta aku menggunakan akal sehat dan bukannya hati. Mbak dengar ya. Mbak tahu nggak betapa sulitnya untuk mengendalikan hati? Karena Aisyah yang lakukan itu sudah benar, Restu. Itu sudah benar. Baiklah. Kalau gitu aku minta tolong sama Mbak. Bicara sama ayahnya Mbak. Ayahku? Iya. Karena ayahnya Mbak tahu sesuatu. Dia tahu siapa yang Mas Amir. Maksudnya gimana ya? Iya, Mbak. Ayahmu berada di sana saat kejadian. Di tepi sungai itu. Dia pasti tahu siapa. Ya terus kenapa kalian baru ngomong sekarang? Aku juga baru ingat, Mbak. Dan seingatku,
di sana ada Pak Hendra. Ya, dan aku juga sudah ketemu sama Pak Hendra untuk menanyakan masalah itu. Aku yakin, Mbak, Pak Hendra mengetahui sesuatu. Tapi dia masih enggan untuk membicarakannya. Makanya Mbak, aku mohon, Mbak harus bicara sama Pak Hendra. Mungkin kalau sama Mbak, dia bersedia untuk membicarakannya. Ya. Aku pasti mencari kebenarannya. Aku pasti tanya sama ayahku. Restu! Di mana kamu? Restu! Mana kamu, Restu? Mas. Tuhan. Untung aja ya kamu gak kenapa-napa. Aku dengar dari anak buah kamu tadi katanya mobil kamu tergelincir ya? Ya. Dan semua itu gara-gara Restu. Mana anak itu sekarang? Aku harus kasih dia pelajaran. Jadi semua ini Restu Mas yang lakuin? Iya. Dia yang ngelakuin semua ini. Dan karena apa lagi kalau bukan karena perempuan kampung itu? Aisyah. Jadi semua ini gara-gara perempuan sialan itu, Mas. Emang dasar perempuan gak waras itu. Emang tuh, sama kayak kakaknya. Mas tahu nggak? Dia baru aja mempermalukan Mas Yudi. Dan Mas Arif tahu nggak? Apa yang dia katakan sama ibu? Dia bilang kalau dia mencintai Aisyah, Mas. Mas, dia itu udah mengkhianati keluarga ini, Mas. Dia itu mencintai adiknya Mas Bisma. Padahal kan dia tahu kalau Bisma itu musuh besar keluarga kita kan. Kalian ini memang benar-benar binatang. Restu, kamu tuh gak pantas untuk menjadi bagian dari keluarga aku yang terhormat. Aku gak peduli apa yang Mas Amir mau bilang. Sekarang tolong kasih aku jalan. Aku akan bawa Aisyah pergi dari sini. Kurang ajar. Jadi Restu benar-benar mencintai Aisyah. Aku akan menghajar anak itu. Mas, kamu ngapain? Daripada kamu mengajar anak itu, percuma Mas. Ibu tuh pasti ngebelain Restu. Ya, kamu benar. Dari kecil emang ibu selalu ngebela dia. Tapi anak itu harus dikasih pelajaran. Karena nggak ada yang berani ngasih dia pelajaran di rumah ini selain ibu. Jadi daripada kamu cari Restu, mendingan kamu temuin ibu. Kamu bilang sama ibu supaya ibu tuh matanya kebuka. Jadi dia bisa lihat mana yang benar. Ya udah kalau begitu kamu ikut aku sekarang. Kamu bantu aku jelasin ke ibu. Ayo. Mata Aisyah. Kenapa mata itu seperti mengingatkan aku pada sesuatu? Apa yang terjadi? Bu. Arif, kamu masuk ke kamar ibu tanpa mengetuk pintu. Apa istrimu tidak pernah mengajari kamu sopan santun masuk ke kamar orang lain? Maaf, Bu. Tapi ada yang aku ingin ceritain, Bu. Ini penting, Bu. Penting. Cepat kamu sampaikan. Restu, Bu. Ada apa dengan Restu? Restu mencintai Aisyah, Bu. Dan sekarang mereka malah pacaran, Bu. Kamu sudah dihasut sama istrimu. Bu, aku nggak ngasut siapa-siapa kok Bu, emang kayak gitu kebenarannya. Diam kamu. Ibu tidak minta kamu bicara. Kau pikir ibu semudah itu percaya sama kamu? Percaya bahwa Restu itu pacaran sama Aisyah? Restu itu sekolah tinggi. Sekolah di luar negeri.
Nggak mungkin dia jatuh cinta sama perempuan kampung yang namanya Aisyah itu. Pakai otak kamu. Jangan terlalu mudah dihasut sama istri kamu. Bu, ibu boleh aja nggak percaya sama aku, Bu. Tapi tuh aku tahu sendiri, memang itu kebenarannya. Itu fakta, Bu. Cukup. Jangan kamu pikir semua orang mudah dihasut. Ibu bisa melihat tanpa diberitahu. Bu, kenapa sih? Ibu tuh nggak pernah percaya sama aku. Ya karena kamu memang orang yang tidak pantas untuk dipercaya. Kamu nggak ingat apa? Kamu pernah mengganggu ibu malam-malam ketika ibu mau istirahat. Bawa ibu ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi di rumah sakit? Ibu dipermalukan di depan semua keluarga Bisma. Maya, sebenarnya apa yang udah kamu lakuin, hah? Gak, Mas. Aku gak ngelakuin apa-apa kok. Aku jujur semua sama ibu. Tapi kemarin, waktu kamu habis selesai berpesta, kamu pingsan kan sama Mas Yudi? Terus aku tuh tahu kalau Restu bawa Aisyah ke rumah sakit. Bohong. Tidak begitu kejadiannya. Aisyah dibawa oleh anak buahnya Arif ke gudang. Kamu mengarang cerita itu lagi. Gak mungkin semua itu terjadi itu. Maya, udah. Bu, kenapa jadi bertengkar begini sih, Bu? Karena ibu gak mau anak-anak ibu diadu domba dan dihasut sama orang. Aku gak ngadu domba, Bu. Kenapa sih gak sekalian aja ibu interogasi mereka? Ibu omongin berdua supaya ibu tuh tahu kebenarannya, Bu. Oh, kamu sudah ngajarin ibu ya? Kamu akan rasakan akibatnya. Mbak Ranti, Bisma mana? Bisma, istrinya dan anaknya sudah pulang, Bu. Saya yang memintanya dia untuk beristirahat. Dan gantian saya menjaga Bu Ningrum di sini. Terima kasih, Mbak Ranti. Bu Ningrum, saya sudah menganggap keluarga ibu seperti keluarga saya sendiri, Bu. Bu Rahayu nggak mungkin mencelakai anak kandungnya sendiri. Meskipun Bu Rahayu sekarang belum menyadari bahwa Aisyah adalah anak kandungnya. Tapi hubungan batin tetap ada, gak mungkin bisa dihilangkan. Tadi siang saya ada di sana, Bu. Saya melihat Rahayu, dia memotong tangan Aisyah. Tapi entah kenapa, sulit itu terlepas begitu aja. Waktu itu Bu Rahayu bertatapan mata, entah kenapa tiba-tiba terjadi begitu aja. Benarkah begitu? Lalu apa yang terjadi? Aku gak mungkin menceritakan yang sebenarnya. Bu Ningrum, semuanya itu karena kekuatan, Bu. Kekuatan yang ada di sini. Aisyah memiliki iman yang sangat-sangat kuat. Saat Rahayu memotong tangan Aisyah, itu gak akan terjadi. Benarkah apa yang dibilang Mbak Ranti? Iya, Bu. Saya nggak bohong. Karena memang benar tadi siang itu saya ada di sana. Tapi kenapa hati saya masih berdebar? Saya masih merasakan Aisyah di dalam bahaya, Mbak. Aisyah memiliki takdirnya sendiri. Bahaya itu adalah bayangan. Restu mataharinya.
Mereka berdua dilahirkan untuk saling melengkapi. Mereka bisa membuat perubahan dan kedamaian. Mau apa kamu? Saya nggak nyuruh kamu ngomong ya. Sekarang ikut saya. Enggak, aku nggak mau ikut. Kamu nggak usah ngelawan saya, Aisyah. Ayo ikut. Lepasin, lepas. Ayo, Aisyah. Lepasin. Lepasin aku, Mas. Ayo. Lepasin. Siapa kamu? Masya Allah. Sakinah. Bapak. Sakinah. Aduh, Mama senang. Mama senang ketemu kamu. Aduh. Kenapa tiba-tiba kamu kesini? Sakinah tuh kangen sama Bapak. Terus, bagaimana monster-monster itu membiarkan kamu pergi menemui Bapak? Sakinah kabur, Pak. Astagfirullahaladzim, bahaya sekali kamu, bahaya sekali. Ya Allah, kamu pasti lapar. Belum makan kan? Makan. Bapak baru aja selesai masak makan malam. Ya, tapi kan dia punya Bapak. Udah makan aja. Bapak gampang. Nanti Bapak bikin lagi. Kamu pasti rindu sama masakan Bapak, ya kan? Iya, Pak. Ya udah, ayo. Aku makan ya. Aduh. Bismillah. Alhamdulillah. Sakinah udah lama, Pak. Gak makan senikmat ini. Alhamdulillah. Dalam hidup Bapak yang udah setua ini, baru merasa bahagia, merasa senang setelah melihat anak perempuannya menjadi janda. Bapak merasa lega setelah si jahat Amir itu Bapak tidak melupakan bagaimana dia membuat kamu seperti binatang. Sekarang kamu sudah merdeka. Iya, Pak. Tapi mau sejahat apapun Mas Amir, dia itu suami aku. Dia itu ayah dari anak-anak aku, Pak. Maafkan Bapak. Sakinah mau nanya sama Bapak. Apa benar kemarin itu Restu kesini, Pak? Apa Bapak tahu siapa sebenarnya Mas Amir? Pak, ayo dong ngomong, Pak. Kenapa Bapak diem aja? Bapak mau melindungi Mas Amir. Ya, kasihan keluarganya Mas Bisma, Pak. Apa hubungannya dengan keluarga Bisma? Ibu itu menuduh kalau Mas Bisma lah punya Mas Amir. Astagfirullahaladzim. Terus Aisyah diculik, Pak, ke rumah dan disimpan di gudang. Masya Allah. Dan mereka itu akan Aisyah. Bahkan semua keluarga Bisma akan satu persatu, Pak.
kasih tahu Sakinah. Bantu Sakinah untuk mencari kebenarannya. Kasihan orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Bapak kasih tahu apa yang Bapak tahu. Sakinah, Bapak tidak bermaksud siapapun mendapat masalah. Bapak cuma berpikir desa ini akan aman, tentram kalau si Amir itu. Bapak tahu siapa? Sakinah, Bapak bukan cuma tahu siapa pelakunya, tapi Bapaklah, Bapak yang Ya Allah. Bapak. Sakinah, kamu ingat adik kamu nya. Padahal dia harapan Bapak. Tapi apa yang Bapak lakukan itu sudah membuat cucu-cucu Bapak menjadi anak yatim, Pak. Dan menjadikan anak Bapak ini sebagai seorang janda, Pak. Maafkan Bapak. Kasih tahu kepada mereka apa semuanya yang terjadi. Mudah-mudahan mereka cuma akan menghukum Bapak, menyakiti Bapak. Tapi ya Allah, Masya Allah, Bapak tidak berpikir, tidak menyangka kalau mereka itu akan semua keturunan Bapak akan cucu-cucuku. Restu, kamu bisa diam gak sih? Dari tadi kamu cuma mondar-mandir aja. Ya Allah, aku tuh benar-benar cemas nih, Kak. Kira-kira Mbak Sakinah bisa mendapatkan informasi itu nggak ya? Ya, kita berdoa saja ya Restu. Semoga Mbak Sakinah bisa membujuk ayahnya untuk memberitahukan siapa Mas Amir sebenarnya. Ya, semoga aku juga berharap seperti itu. Hai Restu, kamu ngapain di sini? Ada apa Mbak mencari aku? Enggak, Ibu cari kamu. Ada masalah apa lagi sih? Ya aku nggak tahu. Pokoknya kamu cuma disuruh ketemu sama Ibu aja. Ya udah kalau gitu, Mbak Maya masuk dulu ya. Perasaan aku ini jadi nggak enak nih, Kak. Iya, semoga aja nggak ada apa-apa ya Restu. Ya udah, buruan kamu temuin ibu sana. Kamu tahu sendiri kan, ibu paling nggak suka nunggu orang terlalu lama. Ya udah kalau gitu aku ke dalam dulu ya, Kak. Astagfirullahaladzim. Bapak bukan cuma tahu siapa pelakunya, tapi Bapaklah, Bapak yang Rasanya aku nggak percaya ternyata Bapak yang Mas Amir. Ya Allah, Pak. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bapak sudah menempatkan aku dalam posisi sulit.
Kalau aku nggak jujur, justru Aisyah dan keluarganya yang jadi korban. Tapi kalau aku jujur, keluarga aku dan Bapak sendiri yang akan jadi korbannya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang ya Allah? Beri petunjukmu ya Allah. Ada apa ibu memanggil aku? Kamu lihat aja nanti sendiri. Apalagi yang akan menimpaku ya Allah. Ibu, apa maksud semua ini? Selama ini kan kamu tidak pernah berbohong sama ibu. Kamu selalu berkata jujur. Ya, aku memang gak pernah berbohong sama ibu. Bagus kalau kamu tidak pernah berbohong sama ibu. Sekarang ibu ingin kamu bersumpah bahwa kamu akan menjawab pertanyaan ibu dengan jujur. Bersumpah? Apa ibu tuh masih ragu sama aku? Jangan banyak tanya. Kamu lakukan saja. Oke, baik. Aku akan bersumpah, Bu. Aku bersumpah demi Allah. Allah yang akan menjadi saksi atas apa yang aku katakan. Sekarang, kamu tatap mata Aisyah. Kamu bilang, apakah kamu mencintai dia? Bu, apa maksudnya? Jawab saja dengan jujur. Harus bagaimana ini? Kalau aku mengatakan yang sebenarnya, ibu pasti akan membunuh Aisyah. Restu, ayo cepet jawab. Kamu ceritain sama ibu apa yang terjadi antara kalian berdua. Bu, kenapa sih harus tanya-tanya soal kayak gini? Jawab ya atau tidak. Aku mohon jangan jawab, Restu. Kamu tahu jawaban iya atau tidak sama saja akan berakibat buruk buat kita berdua, Restu. Aku nggak mau jawab. Aku nggak mau ikut bermain di permainan licik ibu. Kamu sudah bersumpah. Jawab. Ibu akan kasih waktu kamu 10 menit. Kalau tidak, kamu lihat itu. Mau dibawa kemana? Lepaskan Aisyah. Restu, ikutin aja permainannya. Kalau kamu mau Aisyah selamat, ya jawab pertanyaan ibu dengan jujur dong. Bu, aku mohon, Bu. Tolong lepasin Aisyah. Kamu yang memaksa ibu untuk melakukan hal ini. Dalam 10 menit, tali itu akan terbakar dan putus. Dan kamu tahu kan apa akibatnya? Hentikan semua itu! Restu, jawab dulu pertanyaan ibu. Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku tidak menjawab, Aisyah akan... Kalau aku bicara jujur, bukan hanya Aisyah yang akan berada dalam bahaya, tapi seluruh keluarganya. Tapi aku nggak mungkin berbohong karena tadi sudah bersumpah atas nama Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Nak, kok kalian berdua kembali lagi ke sini? Kan tadi saya sudah bilang, lebih baik kalian istirahat di rumah. Biarkan saya yang jaga ibu kamu di sini, Nak. Gak apa-apa, Bu. Kalau di rumah kami nggak tenang istirahatnya. Jadi lebih baik kami di sini aja sambil jaga ibu. Subhanallah. Kalian berdua ini memang anak yang sangat baik. Anak yang selalu berbakti pada orang tua. Oh iya, tadi dokter memberikan resep ini sama saya. Tolong obatnya segera ditebus ya, Nak ya.
Kalau begitu saya ke apotek sekarang. Mumpung belum terlalu malam. Tolong Risma. Ini ya? Iya. Saya jalan sekarang ya? Iya, Nak. Misi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktumu tidak lama lagi, Restu. Dalam beberapa detik lagi, tali itu akan putus. Jangan jawab apapun, Restu. Karena jawabanmu gak akan menyelamatkan aku dari kematian. Ibu suka kamu tidak menjawab. Itu artinya perempuan itu akan lenyap sebentar lagi. Aku mencintai Aisyah. Aisyah itu teman aku sejak kecil. Jadi bagaimana mungkin aku nggak mencintai dia sesama teman dan sesama manusia? Sama seperti cinta aku sama ibu sebagai orang tuaku. Begitu juga cinta aku sama Aisyah sebagai sahabat aku. Restu, jangan bersilat lidah. Mana ada cinta semacam itu, ha? Mas Arif, aku tahu kalau Mas Arif itu pasti sulit untuk memahami. Karena Mas Arif dan setiap orang di dalam rumah ini tidak pernah peduli sama siapapun. Mas Hilman sudah meninggal. Mas Amir juga sudah meninggal. Kebencian ini tidak membawa apa-apa kecuali kematian. Berani kamu bicara seperti itu? Baik, sekarang sudah jelas. Kamu tidak mencintai Aisyah. Kamu menganggap dia sebagai teman. Seperti halnya Hilman. Ayo, sekarang kita mulai permainan ini. Sekarang saatnya kamu nikmati permainan ini. Kamu akan lihat bagaimana perempuan itu akan lenyap. Arif, sekarang bagaimana menurut pendapat kamu? Rasanya jangan kita saja yang melihat ini semua. Harus ada orang lain yang juga menyaksikan. Iya betul, Bu. Keluarganya Aisyah juga harus menyaksikan ini. Mbak, tolong angkat teleponnya. Telepon dari siapa itu? Dari Rahayu. Hah? Sini Mbak, biar saya yang angkat. Siapa Bu? Bu Rahayu. Biar Ibu bicara. Enggak Bu. Jangan. Enggak Bu. Enggak apa-apa. Bu. Ibu mau bicara sendiri. Randi, ini semua salah kamu. Kamu bilang Rahayu tidak membahayakan Aisyah. Kamu bilang Rahayu tidak berdaya di depan Aisyah. Kamu bilang Allah akan melindungi Aisyah. Tapi mana ini buktinya? Mana ini buktinya? Lihat kamu, lihat. Apa yang sudah aku lakukan ya Allah? Aku sudah bertindak sangat bodoh. Aku sudah membuat Bu Rahayu putrinya sendiri. Aku benar-benar bodoh. Astagfirullahaladzim, Aisyah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apa mungkin
Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Tentang kematian Mas Amir. Tentang keluarga Aisyah yang gak bersalah. Tapi kalau aku melakukan itu, sama aja aku menyerahkan nyawa bapakku sendiri ke tangan keluarga ini. Aku harus segera ke rumah Bu Rahayu. Aku harus segera menghentikan kegilaan dia. Aku harus segera sampai sana. Nggak ada kendaraan yang lewat ya. Aku bisa telat ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan ada mobil lewat. Biar aku bisa numpang. Itu ada mobil. Mudah-mudahan yang punya bisa bantu aku. Stop! 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 Yudi. Rahayu, hentikan! Ranti. Hentikan Rahayu. Mau apa kamu ikut campur? Selalu ikut campur. Jangan hiraukan perempuan itu. Lakuin aja cepet, Bu. Apa kabar Bu Ranti? Baik. Baik, Yud. Ada apa? Kenapa Ibu menghentikan mobil saya? Ya Allah, apa aku harus minta tolong sama Yudi? Tapi dari tadi sama sekali nggak ada mobil yang melintas. Dan sekarang hanya dia. Yudi, saya bisa minta tolong sama kamu. Tolong antarkan saya ke tempat Bu Rahayu. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Kamu dengar saya kan? Tolong antarkan saya ke tempat Bu Rahayu. Saya harus buru-buru. Ini menyangkut rahasia besar keluarga Bu Rahayu. Rahasia apa yang disimpan perempuan ini? Menarik sekali tampaknya. Aku yakin dia memang tahu sesuatu. Karena waktu di ladang, dia tampak sangat berani sama Bu Rahayu. Aku ingin tahu rahasia apa yang dia sembunyikan. Saya mohon Yudi, ini menyangkut nyawa seseorang. Tolong saya. Dengan senang hati, Bu. Ayo naik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku gak mungkin membiarkan Aisyah. Kasihan sekali Aisyah dan Restu. Kisah cinta mereka sama tragisnya denganku. Kisah cintaku.
kalian akan menjadi tamu istimewa saya. Sekaligus menjadi saksi pernikahan saya dengan Sakinah. Saya tidak setuju. Aku gak bisa menikah dengan Mas Bisma. Orang yang selama ini aku cintai. Dan aku harus rela menerima nasibku menjadi istri Mas Amir. Begitu juga dengan Dinda dan Hilman adikku. Kisah cinta mereka berakhir tragis. Ada apa ini? Mbak, mereka sudah ngambil Mbak dengan... Sekarang, Aisyah dan Restu akan mengalami hal yang sama. Restu, dia udah aku anggap seperti adikku sendiri. Sedangkan Aisyah, ini adalah adik dari orang yang sangat aku cintai sampai hari ini. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Selamatkanlah Restu dan Aisyah, ya Allah. Ya Allah, lama sekali sih ini mobilnya. Aku pengen cepet sampai rumah Bu Rahayu. Yudi, tolong bisa percepat mobil kamu, biar saya nggak telat ke tempat Bu Rahayu. Sebenarnya ada masalah apa sih, Bu? Kenapa buru-buru sekali? Seseorang akan di rumah Bu Rahayu, dan saya harus menyelamatkannya. Saya harus mencegahnya. Siapa orangnya? Dia seperti sengaja memperlambat mobilnya. Aku jadi penasaran. Baiklah. Aku harus beritahu saja, supaya dia lebih cepat sampai. Aisyah. Aisyah. Sudah kuduga. Pasti dia lagi. Lalu rahasia apa yang ibu ingin sampaikan sama Bu Rahayu? Apa aku harus menceritakan ini semua sama dia ya? Tapi toh sebentar lagi rahasia ini sudah bukan lagi menjadi rahasia. Baik, aku akan berbicara. Aisyah adalah anak kandung Bu Rahayu. Anak kandung? Gimana mungkin? Gak mungkin itu. Ini semua salah saya. Makanya saya harus mencegahnya. Ini semua salah saya. Sayalah yang menukar bayi itu. Ngapain kamu bengong aja? Cepat bantu istri saya. Istri saya mau melahirkan. Bantu dia. Saya adalah bidan yang menangani mereka saat mereka lahir di hari yang sama. Ayo kita ulang sini lagi ya, Bu. Ya, dikit lagi. Ya, satu lagi. Dorong. Saya menukar bayi itu dengan harapan ada perubahan di keluarga Rahayu. Saya berharap
darah yang ada dalam keluarga Ningrum bisa bertahan di keluarga Rahayu. Dan darah dari keluarga Rahayu yang hidup di keluarga Ningrum bisa berubah. Apa yang saya harapkan ini benar-benar terjadi. Restu tumbuh dan besar di keluarga Bu Rahayu. Tapi dia berbeda dengan kakak-kakaknya. Karena Restu mengalir darah dari Ningrum. Sedangkan Aisyah, meskipun dia anak Rahayu, tapi karena tumbuh dan besar di keluarga Ningrum, dia berbeda dengan keluarga aslinya. Jadi, Aisyah itu anak kandung Bu Rahayu, saudara kandung Arif. Dan Bu Rahayu akan anak kandungnya sendiri. Saya harus mencegahnya. Saya harus bilang sendiri sama dia. Ayo percepat mobil kamu, tolong saya. Oke, kita segera ke sana. Aku harus bagaimana sekarang? Kalau aku diam, Aisyah bisa. Kalau aku bicara, Aisyah juga akan. Ini seperti memakan buah si malakama. Aku sangat bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Restu, sebentar lagi perempuan itu akan lenyap. Apa kamu masih belum mau menjawab pertanyaan ibu? Aku harus jawab apa lagi, Ibu? Bukannya aku sudah jujur sama Ibu? Jawab pertanyaan ibu. Apakah kamu mencintai perempuan itu sebagai kekasihmu? Jangan jawab apapun, Restu. Karena jawabanmu gak akan menyelamatkan aku dari kematian. Sedangkan jika kamu diam, itu lebih baik, Restu. Aku gak akan mengubah jawaban aku. Kisah cinta kita biarlah menjadi rahasia selama-lamanya. Maafkan aku, Restu. Kita mungkin tidak bisa bersatu di dunia, tapi masih ada akhirat. Ini benar-benar rahasia besar. Nggak akan ada yang menyangka kalau Aisyah itu anak Bu Rahayu. Tapi kalau sampai mereka tahu, aku benar-benar dalam bahaya. Bang. Tenang aja. Di sini nggak ada siapa-siapa kecuali kita berdua. Diam. Bisa-bisa Arif bikin perhitungan denganku karena aku udah gangguin adiknya. Dan Bu Rahayu, dia pasti juga nggak akan terima. Ini benar-benar gawat. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus mencegah perempuan ini membongkar rahasia yang sebenarnya. Nggak boleh ada yang tahu kalau Aisyah adalah anak Bu Rahayu. Rahasia itu biar terkubur selama-lamanya. Aku harus habisi perempuan ini. Saya harus jelasin ini semuanya. Ayo Yud, cepet Yud. Waktu sudah nggak ada. Aisyah! Kamu gak apa-apa, sayang. Sekarang ibu bisa lihat sendiri kan? Allah aja melindungi Aisyah. Apakah ibu masih meragukan aku? Sekarang semuanya udah jelas, Bu. Siapa yang mau memecah belah keluarga kita? Siapa yang mau menghasut? Dan mau mengadu domba hubungan aku dan ibu?
Restu, maksud kamu apa? Jadi kamu nuduh aku? Hah? Maya, diam kamu. Sekali lagi kamu memfitnah anakku Restu, kamu yang akan ada di ranjang itu. Satu hal lagi, ibu tidak mau lagi melihat kakakmu Yudi berkeliaran di rumah ibu. Ibu sudah muak lihat dia.